Jadi kita dilahirkan untuk apa? Untuk bahagia. Apakah kebahagiaan sekarang ada di dalam diri kita? Kenapa tidak bahagia? Karena kebahagiaan sedang terhalang oleh segala hal yang menghalangi kebahagiaan itu. Singkirkan semua penghalangnya Bapak Ibu. Bahagia sudah menunggu, hanya tinggal diizinkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Mari kita berkontribusi untuk membahagiakan diri sendiri, membahagiakan semua makhluk. Tidak boleh lagi ada makhluk yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Tidak boleh lagi ada makhluk yang terluka dengan kehadiran kita. Jadilah rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya ketika berinteraksi dengan kita. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Rabbil Alamin. Dia adalah daya semesta yang meliputi seluruh bentuk, seluruh wujud. Dia bukanlah suatu sosok yang di luar alam semesta, tapi dia adalah alam semesta itu sendiri. Dia yang telah mengizinkan kita untuk hadir di sini, untuk sama-sama belajar merefleksi diri, merefleksi kehidupan kita, mengevaluasi diri, menganalisis diri, mensintesa diri, supaya kehidupan kita menjadi diri-diri yang versi terbaik dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita ini bersama-sama, menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya. Karena Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita, Dia bersama kita. Dia adalah sumber cinta yang ada dalam diri kita, sumber kekuatan positif yang akan menggerakkan kehidupan kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelihatan judulnya seperti di ruang kuliah ya. Spiritualitas Nobel Fisika dan Kimia tahun 2025. Kenapa saya merasa penting untuk membahas ini? Di kajian kita hari ini saya akan menunjukkan bukti bahwa agama, spiritualitas, dan sains itu tidak pernah bermusuhan. Dan selama ini kita menyangka seolah-olah agama itu hanya terjadi di ruang ibadah, tidak terjadi di ruang kehidupan. Padahal ya, kalau kita menyadari seutuhnya, ya semua itu saling mendukung. Agama, spiritualitas, dan sains, semua itu adalah saling terhubung. Jadi jangan heran kalau laboratorium dengan rumah ibadah itu sekarang sudah terkoneksi. Jangan heran kalau mikroskop dengan spiritualitas itu sekarang sudah terkoneksi. Profesor Masaru Emoto menyelidiki tentang perilaku molekul air. Ketika molekul air diperlakukan dengan perlakuan tertentu,
Ketika molekul air diperlakukan dengan cinta dan syukur, ternyata molekul air itu dilihat dengan mikroskop elektron, dibesarkan sejuta kali, menampakkan perilaku yang sangat teratur dan indah. Sebaliknya, ketika air ya diperlakukan tidak baik, mendengar kata-kata yang buruk, ya, mendengar bunyi-bunyi yang negatif, ternyata struktur kristal air juga berubah menjadi tidak menakjubkan lagi. Itu artinya mikroskop dengan spiritual sudah terkoneksi. Jadi kalau ada orang yang masih memilah-milah seolah-olah ya agama itu hanya di rumah ibadah, itu salah besar, itu kurang gaul aja. Apa yang dikatakan para nabi, para rasul di zamannya pada waktu itu, sekarang sudah dibuktikan dengan sains, sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan kebenarannya. Saya akan tunjukkan hari ini, para sahabat, yang akan kita bicarakan bukan ilmu fisikanya, bukan ilmu kimianya, tetapi yang saya akan bahas adalah spiritualitasnya di balik Nobel Fisika dan Nobel Kimia ini. Oleh karena itu, mari kita mulai dari satu dasar pemikiran. Saya mencantumkan satu ayat yang sangat penting, yaitu Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat yang ketiga. Ayat ini lama, membuat saya bingung. Ayat ini lama, membuat saya melakukan pencarian. Mungkin Bapak Ibu baca ayat ini nggak bingung ya. Yang penting tajwidnya udah bener ya, haknya H besar, nggak ketukar dengan H kecil. Yang penting mahrotnya sudah bener, Bapak Ibu biasanya langsung merasa sudah selesai dan pasti tidak bingung. Itu bedanya Bapak Ibu dengan saya barangkali. Tapi ayat ini membuat saya bingung selama bertahun-tahun. Setelah saya belajar fisika kuantum, memandang alam semesta dari sisi energi, frekuensi, vibrasi, setelah saya berkenalan dengan semua ya mistikus modern yang berbicara tentang spiritualitas dari sudut pandang sains, saya baru memahami ayat ini. Saya mencoba membahas dari sudut pandang ilmu tafsir. Saya sudah membaca banyak tafsir tentang ayat ini. Terus terang ya, saya tambah bingung membaca tafsir. Bukan saya menyepelekan ya karya leluhur kita, ya. Dan saya baru bisa mendapatkan jawaban tentang ini justru setelah saya mendalami, menekuni ya bidang saya sendiri yang namanya ilmu fisika. Saya menekuni ilmu fisika itu lebih dari 35 tahun. Ya, saya menjadi dosen di fisika saja sudah hampir 34 tahun. Jadi proses belajar saya untuk menekuni fisika dan matematika itu kurang lebih ya sekitar 35 tahun lah. Dan itu adalah pekerjaan harian saya. Saya sebagai peneliti, ya, saya sebagai pengajar. Di samping itu saya juga sebagai pendidik. Karena saya mengajarkan bukan sekedar ilmu fisika, tetapi saya mengajarkan pendidikan fisika. Beda ya, fisika dengan pendidikan fisika berbeda. Kalau pendidikan fisika itu, di balik fisika itu kita coba ungkap ya, apa sih pesan-pesan dari alam semesta ini di balik semua hukum-hukum fisika, di balik semua materi dan energi. Baik, kita mulai ya dari ayat ini ya. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Saya mau nanya dulu Bapak Ibu, bingung nggak? Coba renungi sekali lagi ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Stop aja sampai di situ. Bingung nggak?
Atau nggak bingung sama sekali? Oke, kalau begitu saya ajak ya supaya bingung. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau ini ditangkap dengan cara biasa, pemikiran biasa, kan seolah-olah dia itu Allah, itu berawal, dan dia itu Allah juga berakhir. Jadi seolah-olah Allah itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau ada awalnya, ada akhirnya, berarti dia tidak abadi dong. Mulai bingung sekarang? Atau belum bingung juga? Oke, mulai bingung ya? Ayat ini kan sederhana. Wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Bagi saya, pada saat membaca ayat ini benar-benar bingung. Kenapa? Kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti dia itu berawal dan akan berakhir. Nah, kalau dia berakhir, berarti tidak abadi dong. Jadi pemahaman agama yang dimasukkan di otak saya sejak dari kecil, kalau Allah itu adalah baqo, Allah itu kekal, ini berlawanan dengan ayat ini bagi saya. Terasa nggak berlawanannya? Nah, kalau berlawanan, ya berlawanan, ini yang salah siapa? Yang salah ayatnya atau yang salah pemahaman kita tentang ayat? Oke, ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini, baru pertama baca satu kalimat saya sudah bingung, bagus sekali. Nah, yang tidak bingung, saya juga bingung, ya. Melihat orang yang tidak bingung. Makanya perhatikan, ya, perhatikan, ya. Salah satu ibadah yang sangat penting untuk dicermati yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Dan yang paling utama di ibadah haji dan umroh itu kan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Coba perhatikan, Ka'bah itu bentuknya kotak, tetapi setiap orang yang tawaf di Ka'bah, dia tidak mengikuti geometrinya kotaknya Ka'bah. Semua mengelilingi Ka'bah dalam geometri lingkaran, bukan? Setuju ya? Nah, lingkaran itu, kalau kita membuat lingkaran pakai jangka dulu, ya. Kalau kita setelah memutuskan pusatnya di mana, kemudian bagian yang pensilnya berputar, asal kita bisa mempertahankan jarak dari pusat ke ujung, maka titik awal akan bertemu dengan titik akhir. Itu yang disebut dengan lingkaran yang sempurna. Nah, ketika titik awal ketemu titik akhir, apa yang terjadi? Ketika lingkaran sempurna terbentuk, Bapak Ibu akan bingung dan bertanya, mana awalnya ya? Mana akhirnya ya? Kalau sempurna bikin lingkarannya, titik awal bertemu titik akhir, sampai kita bingung, kita tidak melihat lagi mana awalnya, mana akhirnya. Betul apa tidak? Makanya filosofis umat Islam, ya, yang kemudian disimbolkan dalam bentuk tawaf, itu keren sekali Bapak Ibu. Karena tawaf itu yang menggunakan geometri lingkaran, dan ketika membuat lingkaran, titik awal dan titik akhir saat bertemu, ketika kita mampu mempertahankan jari-jari, titik awal dan titik akhir tidak kelihatan lagi. Sehingga ketika sudah terbentuk lingkaran yang sempurna, mana awal, mana akhir, nyaris tidak bisa dibedakan lagi. Clear sampai sini? Yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya mengajarkan kalkulus, kemudian saya buktikan kepada mahasiswa berapa luas lingkaran, itu menggunakan kalkulus, tidak bisa menggunakan matematika biasa, menggunakan integral, penjumlahan yang kontinu. Ternyata hasilnya apa coba? Ya, 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Sedangkan 22 itu
Kalau di Quran itu persis nomor surat tentang haji, yaitu surat Al-Hajj. Dan 7 itu ya simbol dari tawaf. Semua orang kalau tawaf 7 putaran, betul nggak? Dan jari-jari itu kan adanya di tangan kita, jari-jari. Dan tangan ini kan sebetulnya bagian yang paling penting dalam hidup yang melayani kita. Coba perhatikan, dari pagi sampai sekarang aja, ini jari yang 10, 5 di kanan, 5 di kiri. Coba perhatikan, sudah berapa ribu pelayanan yang sudah dilakukan oleh jari kita ini. Coba ingat-ingat, dari sejak bangun pagi tadi sampai sekarang sudah berapa pelayanan yang dilakukan jari-jari. Naik sepeda motor pakai jari-jari, betul? Starter sepeda motor pakai jari-jari, nyetir mobil pakai jari-jari, betul? Membuka rem tangan pakai jari-jari, ya, setel tip pakai jari-jari. Coba ya, kalau dihitung pelayanan dari sini luar biasa. Jari-jari itu melambangkan karya, alat untuk berkarya, alat untuk memayu hayuning bawono, alat yang disediakan semesta supaya kita berhasil menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya di Quran kedua tangan kita disebut yadullah. Yadullah itu tangan Allah. Ini titipan dari Allah supaya kita menggunakan tangan ini untuk menyalurkan cinta kasih Allah, bukan untuk menyalurkan ambisi kita, ego kita, bukan. Pertanyaan saya, berapa banyak pelayanan dari tangan ini buat diri kita? Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar lagi, berapa banyak tangan ini digunakan untuk melayani orang lain? Sudahkah berbuat kebaikan sejak dari pagi pada orang lain? Apa yang kita berikan pada orang lain dengan tangan kita? Makanya begitu seseorang sudah tahu hakikat 22, hakikatnya haji, berkunjung ke Baitullah untuk berjumpa dengan pemilik rumahnya, maka dia akan kenal siapa jati dirinya, siapa kenal Tuhan. Selesai dia mengenal Tuhannya, maka dia akan menjadi orang yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah di dalam hidupnya. Apa bedanya orang yang bekerja karena ambisi dengan orang yang bekerja karena kepanjangan tangan Allah? Beda sekali. Orang yang bekerja karena sebagai kepanjangan tangan Allah tidak memikirkan uang. Tapi orang yang bekerja hanya untuk uang, setiap saat yang dia pikirkan adalah uang. Orang yang bekerja untuk uang, dia mengejar uang. Tapi orang yang bekerja sebagai kepanjangan tangan Allah, dialah orang yang akan dikejar-kejar oleh uang. Itulah yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Saya kasih tahu kepada para sahabat semuanya, kalau ingin berkelimpahan, lakukan segala sesuatu sebagai kepanjangan tangan Allah. Kalau mau jualan nasi misalnya, buka restoran, coba niatnya jangan uang. Saya membuka restoran karena kata orang, kalau saya menyentuh masakan, kalau saya membuat masakan, katanya masakan saya enak. Saya percaya ini adalah bakat dari Allah yang diberikan pada saya. Saya percaya ini adalah bekal dari Allah. Makanya saya bikin restoran karena saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak, karya saya. Karena saya dititipi bakat ini oleh Allah. Tanpa memikirkan uang, apakah uang akan datang? Coba. Dalam segala aspek kehidupan, coba kalau begitu. Jangan terus mengejar uang. Lelah kita. Biarkan uang mengejar kita. Itulah implementasi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Keren sekali sebetulnya. Dan hari ini topik kita bukan mau membahas itu, tetapi saya ingin menguatkan saja. Sudah bisa nangkap gak makna dari ayat ini? Dialah yang awal, dialah yang akhir. Apa maknanya? Justru dia sedang mengatakan kepada kita bahwa dia tidak berawal, bahwa dia tidak berakhir. Coba bayangkan ya, kalau kita ngajinya
cuman sebatas bahasa, ngajinya cuma sebatas kata-kata, ini kalimat ditangkap secara langsung membuat kita jadi bingung. Kan kalimatnya jelas, dialah yang awal, dialah yang akhir, tetapi makna terdalamnya bukan itu. Semua berawal dari dia, semua akan berakhir dalam dia. Bukan berarti dia berakhir, justru dia tidak berawal sekaligus dia tidak berakhir. Clear sampai sini? Ketika dimaknai dia tidak berawal, dia tidak berakhir, cocok dengan bako? Cocok dengan kekal abadi? Cocok? Tidak berlawanan lagi, bingungnya hilang. Tetapi ada kalimat yang kedua, ya, dia yang dohir, dia yang batin. Kan ini kalimatnya wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Kata dianya cuma sekali aja, tapi kata dia berlaku untuk awal, berlaku untuk akhir, berlaku untuk dohir, berlaku untuk batin. Nah, dialah yang awal, dialah yang akhir, sudah terjawab. Makanya kalau pergi umroh, pergi haji, minta dibimbing sama orang yang tahu. Jangan dibimbing sama mereka yang tidak tahu. Ketika ditanya, paling juga jawabannya, oh itu sudah begitu. Itu tidak saintifik. Dan cari orang yang model kayak gitu memang sulit. Yang kayak burung beo, yang meniru-niru ya banyak. Tapi yang mau menyadari itu, ya, itu sulit, ya. Makanya kalau mau haji, mau umroh, cari orang yang dalam ilmunya, bukan ngurusi hotelnya bagus, ngurusi pesawatnya bintang 5, itu juga penting. Tetapi jangan itu kemudian menyilaukan kita, ya, membuat kita menjadi kehilangan esensi dari ibadah kita. Kalau saya ungkap itu tidak akan cukup waktu di sini, karena bukan topik kita hari ini. Apalagi kalau saya buktikan matematikanya, kenapa 22/7 kali jari-jari. Saya ngajarkan di sini pakai kalkulus. Bisa pusing 7 keliling itu ya. Makanya pusing juga kan tidak 8 keliling, betul nggak? Hebat leluhur kita tuh kalau bicara, pusing aja 7 keliling. Maka siapa yang sudah tahu rasa yang 7 gak akan pusing. Tapi kalimat yang kedua, dia yang dohir, dia yang batin. Lihat saya semuanya. Dohir itu berarti nyata, kelihatan, berwujud. Batin itu berarti tidak nyata, tidak kelihatan, tidak berwujud. Sekarang saya tanya sekali lagi Bapak Ibu, bingung nggak Bapak Ibu? Bingung. Yang nyata dia, berarti dia itu yang lahir. Yang lahir mana? Bumi lahir nggak? Lahir. Matahari lahir nggak? Lahir. Bintang lahir nggak? Lahir. Pohon lahir nggak? Lahir. Bapak Ibu, tubuhnya lahir nggak? Lahir. Berarti yang kelihatan, yang berwujud adalah dia. Yang tidak kelihatan juga dia. Bingung nggak? Bingung apa tidak? Nah, itu dulu sempat membuat saya bingung. Tapi setelah saya berbicara tentang konsep energi, tentang konsep frekuensi, vibrasi, ternyata semua kebingungan itu nyaris sirna. Apalagi setelah saya berbicara tentang teori relativitas. Einstein mengatakan E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, sedangkan m itu adalah massa. Ya, di sini ada energi nggak Bapak Ibu? Ada. Buktinya apa? Buktinya kita ambil lewat napas. Buktinya dengan napas kita jadi hidup, dengan napas kita jadi berdaya. Berarti di sini ada energi. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Tetapi kata Einstein, ya, energi dengan materi itu setara. Ternyata sekarang semua orang sudah bisa membuktikan secara sains. Perhatikan saya. Kalau tubuh saya ini dipecah-pecah, maka akan sampailah pada penyusun tubuh saya yang bernama atom. Betul?
Dalam tubuh saya ada atom, ada banyak atom. Ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ya, ada hidrogen, ada magnesium, ada aurum, ada ferum. Banyak. Itu nama-nama unsur dalam ilmu kimia. Itu nama-nama atom, disebut nama-nama unsur. Kenapa disebut unsur? Karena dia yang membentuk molekul. Jadi atom membentuk molekul, molekul membentuk padatan, padatan membentuk tubuh saya. Setuju sampai situ? Jadi kalau tubuh saya dipecah-pecah, diurai, bagian yang paling kecil dari tubuh saya pasti atom. Yes? Oke. Tetapi sekarang orang sudah berbicara tentang atom. Atom itu ternyata di dalamnya 99,99% ruang kosong. Dan ruang kosong itu disebut dengan medan kuantum. Itu yang disebut dengan medan energi. Bahkan yang disebut dengan elektron, proton, dan neutron pun sekarang sudah terbukti dia bukan benar-benar materi. Dia bukan benar materi. Dia hanya medan-medan energi yang sedang bervibrasi, bergetar. Jadi kalau tubuh saya dipecah-pecah, bagian kecilnya kan namanya atom. Ternyata atom pun adalah ruang kosong. Betul nggak? Tetapi bukan kosong, karena itu medan energi. Jadi itu membuktikan bahwa sebetulnya semua yang bersifat materi itu hanyalah manifestasi dari keberadaan energi. Itu yang disebut dengan energi ilahi, kecerdasan semesta tanpa batas, sang hyang taya, sang keberadaan, sang kehadiran, apapun namanya. Dalam tradisi agama disebut Tuhan, disebut Allah, apapun namanya menjadi tidak penting. Yang paling penting kita menyadari keberadaannya. Jadi apa yang disebut dengan materi? Yang disebut dengan materi itu sebetulnya hanyalah medan-medan energi yang sedang menari di ruang kosong. Jadi yang disebut dengan materi oleh kita sebetulnya tidak benar materi. Semua yang disebut dengan realitas hal ini oleh kita tidak benar-benar realitas. Jadi materi adalah energi, energi adalah materi. Pantas kalau ada ayat yang mengatakan dia yang zohir, dia juga yang batin. Sekarang saya mau nanya, apakah yang zohir dengan yang batin ada perbedaan? Ada perbedaan? Tidak ada lagi. Karena apa? Kan yang zohir pun hanya manifestasi dari energi. Sehingga ketika kita menyatakan dia yang zohir, dia yang batin, ya memang dia juga. Maka diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Maka kemapun kamu memalingkan wajah, kamu akan selalu melihat wajahnya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, apakah bumi ini manifestasi dari wajah Allah? Yes. Apakah tubuh kita manifestasi dari wajah Allah? Yes. Apakah matahari itu manifestasi dari wajah Allah? Yes. Apakah gunung yang indah manifestasi dari wajah Allah? Yes. Apakah lautan yang luas manifestasi dari wajah Allah? Yes. Jadi ketika Bapak Ibu merusak tubuhnya sendiri, apakah Bapak Ibu merusak wajah Allah? Yes. Kalau Bapak Ibu merusak gunung, membabat hutan, apakah Bapak Ibu merusak wajahnya Allah? Yes. Ketika Bapak Ibu membuang sampah sembarangan lalu laut menjadi kotor, apakah Bapak Ibu merusak wajahnya Allah? Yes. Ketika Bapak Ibu merawat tubuh Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sedang mencintai Allah? Yes. Ketika Bapak Ibu merawat pasangan, merawat anak, menegat istri dengan penuh cinta kasih, apakah Bapak Ibu sedang mencintai Allah? Yes. Ketika Bapak Ibu nyapu, membersihkan kotoran sehingga kembali kepada bersihnya alam semesta, apakah Bapak Ibu sedang mencintai Allah? Yes. Ketika Bapak Ibu nengok orang yang sakit di rumah sakit kemudian menyantuninya, apakah Bapak Ibu sedang mencintai Allah?
Yes. Luar biasa ya kalau semua sadar dengan ini. Luar biasa enggak? Sekarang saya mau nanya sekali lagi. Apakah Bapak Ibu dengan saya terpisah? Tidak. Apakah Bapak Ibu dengan saya mengambil energi yang sama dari ruang kosong yang sama? Yes. Apakah Bapak Ibu mengambil kehidupan dari ceruk yang sama? Yes. Apakah Bapak Ibu sadar kalau hakikatnya Bapak Ibu dengan saya sama? Yes. Kalau kesadaran itu sudah muncul, mungkinkah kita menyakiti pihak lain? Sekarang saya tanya lagi, apa kalau itu tunggal apa banyak? Tunggal. Apakah dia meliputi semesta raya? Apakah meliputi Bapak Ibu? Apakah meliputi pohon? Apakah meliputi langit? Apakah meliputi seluruh makhluknya? Apakah meliputi seluruh hewan? Semakin jelas ayat ini. Dia yang zohir, dia yang batin, karena semua hanya manifestasi dari dia. Sekarang saya tanya lagi, apakah alam semesta itu terpisah dengan Allah? Tidak. Apakah alam semesta itu adalah Allah itu sendiri? Pelan-pelan ya ngajinya ya. Udah rusak otak kita dari dulu. Allah itu udah pakai jubah, tinggalnya di langit keberapa katanya. Betul nggak? Oke. Sudah mengerti ayat ini? Sudah tidak bingung lagi? Coba sekarang baca. Wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Yes! Saya tidak bingung lagi. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Semua yang ada di semesta ini adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Aku bukan bagian dari alam semesta. Aku adalah alam semesta itu sendiri. Keren gak kalau begitu? Terasa gak tauhidnya? Terasa. Makanya ciri orang yang bertauhid, orang yang benar belajar ketuhanan, lihat itu, maka aspek kemanusiaan dia menjadi sangat tinggi. Peduli pada orang lain, nyaahan, dedehan, peduli pada orang lain. Saya selalu menyetir satu hadis qudsi. Nabi Musa pernah ditegur sama Allah, "Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku?" Lalu Musa berkata, "Bagaimana engkau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu yang sakit itu, kamu menjenguk aku." Jujur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini tahu apakah Allah itu gaib apa nyata? Nyata. Apakah Allah itu maha gaib atau maha nyata? Maha gaib sekaligus maha nyata. Kan dia yang zahir, dia yang batin. Yang mana yang bukan dia? Setelah saya belajar fisika kuantum, ternyata semua yang kelihatan materi ini sebetulnya hanyalah energinya yang sedang berkonfigurasi. Energinya yang sedang membentuk konfigurasi tertentu. Energinya yang sedang bermanifestasi. Hebatnya Einstein ya, bisa menemukan E sama dengan MC kuadrat. Itu kalau ditelusuri rumus itu harus belajar yang namanya teori relativitas. Fisikanya bukan fisika Newtonian lagi, bukan fisika klasik, tapi harus belajar fisika modern. Karena hukum-hukum Newtonian dari fisika klasik sudah tidak berlaku lagi. Perlu ketekunan nggak Bapak Ibu belajar ya seperti itu? Perlu apa tidak? Perlu. Orang yang nggak sabaran belajar matematika, baru belajar berhitung aja sudah pusing. Matematika itu bukan berhitung Bapak Ibu. Berhitung dengan matematika itu beda. Kalau menjumlah-jumlah itu bukan matematika itu, ya. Matematika itu tidak begitu.
Nah, sangat masuk akal nggak kalau di ayat ini dipungkas dengan kata-kata wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Masuk akal nggak ayat itu? Keren nggak ayat itu? Coba, karena dia bersama dengan saya, bahkan saya pun manifestasi dari dia. Bagaimana dia tidak maha mengetahui? Sekarang saya tanya, apakah dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita? Apakah dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam tubuh kita? Bagaimana dia tidak maha tahu ya? Luar biasa ya. Logik nggak Al-Quran itu? Logik ya? Coba ulangi lagi. Huwal awalu wal akhiru wad dokhiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Clear semuanya. Pantas kalau dia maha tahu. Betul nggak? Karena dia meliputi segalanya. Beda Bapak Ibu, kalau tukang kursi bikin kursi, dia terpisah dari ciptaannya. Kalau Tuhan bikin ciptaan, dia tidak terpisah dengan yang diciptakannya. Itu bedanya. Makanya semakin maha kuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Tuhan maha kuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Setiap saat menemani kita, bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kita. Beda dengan kuasanya para pejabat. Makin tinggi kuasanya, makin jauh dari rakyatnya. Pengen ketemu bupati, gubernur, oh birokrasinya luar biasa. Geus jadi mata wawuh jeung urang. Masina rek jadi balager. Clear ayat ini. Ini dasar untuk memasuki kajian kita. Ingat ya, kajian kita adalah spiritualitas, Nobel Fisika dan Nobel Kimia 2025. Itu kajian kita. Tapi dasarnya harus dari ayat ini. Makanya saya ulang-ulang dulu supaya semua mengerti. Baik, kita akan masuk sekarang. Saya mencoba memasukkan satu kata-kata ya yang disampaikan oleh Joe Dispenza. Pernah dengar Joe Dispenza Bapak Ibu? Pernah membaca bukunya? Waduh. Bukunya banyak Bapak Ibu. Joe Dispenza ini. Bukunya kebanyakan membicarakan spiritualitas dari sudut pandang sains. Nanti ke toko buku ya, cari buku Joe Dispenza. Dia seorang dokter, dia seorang ilmuwan. Saking hebat tulisannya sekarang, dia digelari sebagai mistikus modern. Mistikus itu kan kalau dulu disebutnya sufi, tetapi dia sufi modern karena berbicaranya itu sangat saintifik. Bicara ketuhanan tetapi sangat saintifik dengan bukti-buktinya yang nyata, bukan katanya. Kalau dulu kan yang namanya sufi itu compang-camping, bajunya lusuh, katanya begitu. Makanya sekarang juga banyak yang meniru, bajunya nggak dicuci, sufi. Masih muda sudah pakai tongkat, sufi. Compang-camping, nggak pernah gosok gigi, sufi. Kan banyak yang begitu kan? Aneh. Katanya an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah makanya sufi-sufi zaman sekarang bersih, perlente, kaya, mobilnya bagus, tetapi dia sangat spiritualis. Hidupnya bermanfaat buat orang banyak. Karya-karyanya dinikmati orang banyak. Dia membangun peradaban. Cocok dengan kata-kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain.
Oke, apa yang dikatakan jus dispensa? Ini, perhatikan. Salah satu kebohongan terbesar yang kita yakini tentang diri sendiri adalah kita tak lebih dari keberadaan fisik yang terpisah dari Tuhan. Sementara Tuhan berada di dalam diri dan di sekitar kita. Ini kata-kata jus dispensa. Agamanya tidak Islam. Dia tidak pernah membaca kitab suci. Dia dokter, dia ilmuwan. Tapi kata-katanya ini sepertinya lebih waras ya daripada orang-orang yang mengaku dirinya sok-sok beragama. Ulangi lagi ya. Salah satu kebohongan terbesar yang kita yakini tentang diri kita sendiri adalah kita tak lebih dari keberadaan fisik yang terpisah dari Tuhan. Coba, banyak saya tanya, ketika kamu sholat sebetulnya sedang apa? Oh, saya sedang menyembah Tuhan. Di mana Tuhan? Di depan saya. Bilang Tuhan di depan saja itu sudah membuktikan bahwa yang menyembah dengan yang disembah terpisah, ada jarak. Berlawanan enggak dengan ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Aku bersama, bukan di depanmu. Apalagi menyangka Tuhan di Mekah, Tuhan di Madinah, ada Tuhan di Raudhah, gak ada di Cicadas. Sehingga kalau ingin berhubungan dengan Tuhan harus selalu pergi ke sana. Jadi kita menegasikan informasi dari Tuhan sendiri yang mengatakan aku bersamamu loh. Bahkan yang nyata pada dirimu aku, yang batin pun pada dirimu aku. Yang mana yang bukan aku? Bahkan Allah di Quran mengatakan, aku tidak pernah meniupkan ruhmu, yang aku tiupkan kepadamu pun adalah ruhku. Siapa sebetulnya diri kita yang sesungguhnya? Kahartos Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Pelan-pelan, ini kecepatan baru 4 km per jam. Sementara Tuhan berada di dalam diri dan di sekitar. Keren itu. Ini orang sedang berbicara dari kesadarannya. Mungkin belum pernah baca ayat Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Apalagi kalau dites iklab idgham biguna, gak lulus kayaknya judes pansa. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu, ini bicara dari mana beliau? Dari laboratorium, dari ruang saintifik, bukan dari musola. Kok yang di laboratorium sadar kalau Tuhan bersama kita? Kok yang di musola nggak sadar, bahkan melakukan pelecehan seksual di musola? Paham? Oke, bisa lanjut? Keren nggak kata-kata jus? Keren kan? Oke, baik. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pernyataan dulu di sini. Kita tidak dilahirkan untuk susah. Berarti kalau kita tidak dilahirkan untuk susah, berarti kita dilahirkan untuk apa? Untuk bahagia. Apakah bahagianya sekejap-sekejap? Tidak. Kita dilahirkan ke semesta ini untuk bahagia selamanya. Kenapa? Di dalam becoming supranatural yang disampaikan oleh Jus Dispensa, saya membaca ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan begini, sebetulnya manusia seperti kita ini hanyalah Tuhan yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia. Kalau masih alergi dengan kalimat itu, udah lupakan aja. Belum nyampe.
Kan kita taunya Tuhan itu pakai jubah, ada di langit sana, betul nggak? Dia berwujud secara fisik, ya, yang mengendalikan semuanya, yang bisa diatur-atur oleh kita, betul nggak? Iya. Tuhan hanya ada di musola, nggak ada di WC. Makanya kalau mau ke WC, jangan baca-baca. Saya mau nanya Bapak Ibu, itu di WC ada ruang kosong nggak? Ada. Kalau Bapak Ibu masuk WC bernafas nggak? Bernafas. Dari mana nafas? Dari ruang kosong. Berarti di ruang kosong itu ada energi nggak? Saya nanya, di WC ada Tuhan nggak? Di bioskop ada Tuhan nggak? Nggak boleh baca-baca. Masuk WC. Kata WC emang gue pikirin. Kan yang bikin WC jadi kotor juga lu juga, bukan? Ini keterpisahan. Dispensa mengatakan Tuhan berada di dalam diri dan di sekitar. Makanya kalau belajar meditasinya Dispensa, kalian akan terkejut. Kenapa? Ternyata kita ini adalah tunggal. Kita ini terhubung, kita tidak pernah terpisah. Bapak Ibu gembiranya sekali-kali atau terus-menerus? Bapak Ibu hidupnya banting tulang atau rileks? Bapak Ibu hidupnya terbatas atau tanpa batas? Sekarang saya tanya, apakah di dalam diri kita ada Dia? Ada. Apakah Dia berbatas? Apakah Dia tanpa batas? Kenapa kita hidupnya terbatas ya? Apa yang salah? Apa yang salah? Ini paradigma tentang Tuhan. Karena kita terpisah dari Tuhan, seolah-olah kita ini adalah makhluk yang diciptakannya. Setelah beliau menciptakannya, beliau kemudian menjauh dari kita. Makanya banyak orang yang saya tanya, kenapa kamu pengen ketemu saya? Tolong ajarin, katanya ayah. Kenapa? Saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Wah, saya bingung, saya nggak bisa ngajarin, saya bilang. Cari aja orang yang bisa ngajarin itu. Saya nggak bisa ngajarin. Kenapa? Tuhan itu bersamamu, lebih dekat daripada urat tali lehermu. Bagaimana saya mengajarkan kamu lebih dekat dengan Tuhan? Tuhannya sudah bersama. Cari aja guru-guru yang bisa mengajarkan cara mendekat dengan Tuhan. Saya nggak bisa. Saya justru ingin menyadarkan kalau kamu itu sudah bersama Dia, lebih dekat daripada urat nadi leher kamu. Tinggal disadari saja bahwa Dia bersamamu. Itu yang mau saya ajarkan. Kalau urusan dekat mendekat, saya tidak bisa. Makanya saya tidak pernah kalau khutbah Jumat, kemudian saya bilang, Bapak Ibu, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya nggak bisa begitu. Bapak-bapak sering nggak kalau khutbah Jumat ada yang ngajak-ngajak begitu? Itu kan. Marilah kita takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bingung saya. Bingung nggak Bapak Ibu? Dulu bingung nggak dulu? Lucu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, hidup itu terbatas atau tanpa batas? Faktanya Bapak Ibu sekarang hidupnya berbatas atau tanpa batas? Karena Bapak Ibu hidup tidak dikendalikan oleh kesadaran murni, sang keberadaan yang tanpa batas. Hidup kita digerakkan oleh pikiran-pikiran yang terbatas. Kita dari kecil diajarin untuk menjadi diri palsu, bukan diri yang sebenar. Makanya pengenalan akan jati diri itulah yang akan mengantarkan kita untuk mencapai apa yang disebut dengan kehidupan yang tanpa batas. Jujur Bapak Ibu,
Bapak Ibu masih suka khawatir dan takut dalam kehidupan? Dari mana takut dan khawatir? Padahal Tuhan bilang, la takhaf, la tahzan. Ya kan? Jangan sedih, jangan khawatir. Aku bersama kamu. Karena keberadaan Dia tidak disadari dalam diri kita. Sang keberadaan, sang kehadiran tidak disadari sepenuhnya. Bahkan kita tidak mengenal Dia. Apa yang terjadi? Hidup kita bukan dikendalikan oleh Dia, sang kehadiran, tapi hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita. Kita menyangka selama ini diri kita adalah pikiran kita itu sendiri. Kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran, sebagai emosi, sebagai perasaan, sebagai ego. Itulah yang membuat kita menjadi terbatas. Coba Bapak Ibu mau tanya saya, Bapak Ibu dengan saya waktu hidupnya sama nggak? Sehari 24 jam? Sama. Bapak Ibu dikasih tangan 2 sama nggak dengan tangan saya? Sama. Jari-jarinya berapa Bapak Ibu? Coba hitung, sama nggak dengan saya ya? Bapak Ibu dikasih matanya berapa? Sama nggak dengan saya? Lubang hidungnya berapa? Sama nggak dengan saya? Lubang telinganya berapa? Sama nggak dengan saya? Bapak Ibu dikasih jantung, berdetak jantungnya, sama nggak dengan saya? Bapak Ibu dikasih paru-paru, bisa mengambil oksigen dari luar, bisa? Sama nggak dengan saya? Pertanyaan saya sekarang, terus apa bedanya Bapak Ibu dengan saya? Kan sama. Kalau gitu satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu dengan saya mengambil energi yang sama dari ruang kosong yang sama? Terus bedanya apa? Kenapa kita membeda-bedakan? Oh, itu yang kaya, kok saya nggak kaya. Dia cerdas, kok saya enggak. Padahal kita ini kan sama. Jadi apa yang membedakan? Apakah yang membedakan perilaku Tuhan? Apakah yang membedakan sikap Tuhan? Jujur, selama ini Bapak Ibu menyangka rezeki berbeda karena sudah diatur sama Tuhan. Begitu? Begitu? Kenapa miskin? Takdir. Karena Tuhan memang sudah menakdirkan saya sejadi Lauh Mahfuz. Pakai Lauh Mahfuz segala ngerti juga enggak? Kenapa sih kalian tuh ngomongnya begitu? Ya karena menurut kebanyakan orang juga begitu. Itu jadi program di sini. Sekarang saya buka Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya dan yakin kalau Tuhan menyediakan rezeki yang tanpa batas? Ilmu tanpa batas? Kebahagiaan tanpa batas? Kehidupan tanpa batas? Yes. Buka batas itu. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Dia bersamaku, lebih dekat daripada urat nadi leherku. Dia tanpa batas. Semua batas itu adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Maka Allah bilang, aku tergantung sangkaan kamu. Kadang-kadang memahami diskusi itu aja gak ngerti. Makanya Bapak Ibu, saya ini bukan ahli agama. Wah bukan, gak punya pondok pesantren, bukan kiai. Saya hanya praktisi agama. Saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman ini sama Bapak Ibu. Harusnya kan kehidupan kita tanpa batas. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah kita dilahirkan untuk menderita? Jadi kita dilahirkan untuk apa? Untuk bahagia. Apakah kebahagiaan sekarang ada di dalam diri kita? Kenapa tidak bahagia? Karena kebahagiaan sedang terhalang oleh segala hal yang menghalangi kebahagiaan itu. Singkirkan semua penghalangnya Bapak Ibu. Bahagia sudah menunggu, hanya tinggal diizinkan saja.
Jadi kita ini seharusnya memiliki kehidupan yang seutuhnya, kesehatan, vitalitas, kegembiraan, dan cinta. Harusnya kita punya semua itu. Dan cinta yang saya maksud bukan cinta sebagai rasa perasaan, tapi cinta adalah kekuatan positif. Dan cinta yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, segala yang baik itu dariku, tapi segala yang buruk bukan dariku. Jadi kalau kita menyangka yang buruk dari Tuhan, maka yang buruk akan datang berulang-ulang kepada kita. Kenapa? Karena kita menyangka Tuhan sebagai sumber keburukan. Aku bergantung sangkaan hambaku. Mau kita akui sekarang, segala penderitaan bukan dari Tuhan, segala kesengsaraan bukan dari Tuhan. Semua adalah kesalahan kita sendiri. Clear? Oke. Bapak Ibu, apakah Tuhan itu adalah daya yang tanpa batas? Kalau Tuhan itu daya yang tanpa batas dan Dia bersama kita, pertanyaannya sekarang, apakah dalam diri kita ada daya itu? Ada. Apakah dalam diri kita ada daya untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan? Ada. Kenapa yang kita inginkan tidak segera mewujud? Tahu alasannya? Karena kita belum selaras. Pikiran, perkataan, perasaan belum selaras. Kita menginginkannya, tetapi kita tidak yakin. Kita menginginkannya, tetapi kita tidak meyakininya. Bahkan kita sering mengatakan seolah-olah kita tidak layak untuk mencapai. Jadi harusnya hidup kita menakjubkan, Bapak Ibu? Menakjubkan. Ada daya tertinggi dan kekuatan yang sangat dahsyat yang meliputi mengatur alam semesta yang tiada bertepi, dan kita adalah bagian dari daya itu. Setuju? Kenapa? Kenapa kita bagian dari daya itu? Kan tadi sudah jelas, yang zahir Dia, yang batin Dia, dan Dia bersama dengan kita. Kalau itu, Dia itu adalah daya semesta yang menggerakkan semuanya. Berarti daya itu ada pada diri kita? Oke. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ada orang yang sudah bisa menggunakan daya itu, ada orang yang belum menggunakan daya itu. Itu yang membedakan kita. Paham sampai sini? Oke. Berani lagi menyalahkan Allah? Berani menyatakan kesengsaraan dan penderitaan itu takdir dari Allah? Gak berani lagi? Oke, keren. Itu sudah mengalami hari kebangkitan, kebangkitan kesadaran. Nah, kita ini hanya disuruh untuk menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan yang menakjubkan. Temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, hidup kita, dan alam semesta. Hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Pahami bagaimana kehidupan ini berjalan, dan sadari daya yang ada dalam diri kita. Sambutlah keajaiban hidup itu sekarang juga. Itu yang tidak disadari oleh kita selama ini. Bapak Ibu, siapa pemenang hadiah Nobel bidang kimia? Yang pertama namanya Profesor Susumu Kitagawa. Yang luar biasa ya. Dari Jepang setiap ada pemenang hadiah Nobel selalu ada. Tahun yang lalu Profesor Yoshinori Ohsumi, pemenang hadiah Nobel yang menjelaskan tentang saum secara saintifik. Ya, makanya sekarang di Jepang banyak orang yang melaksanakan saum, puasa, tetapi dengan tujuan untuk apa? Untuk kebugaran, untuk kesehatan, untuk proses regenerasi sel. Karena ternyata ya teori yang disampaikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ya tentang autopagi, ketika kita lapar ternyata
sel-sel dalam tubuh kita membentuk protein raksasa yang disebut dengan autophagisom yang memakan sel-sel mati dalam tubuh. Makanya seorang yang sering melaksanakan puasa tidak makan, tidak minum, intermittent fasting, ya apapun namanya, jam makannya, jendela makannya tidak 24 jam, jendela makannya dikurangi. Saya jendela makannya cuma pagi sampai jam 12. Jadi selebihnya saya cuma minum air putih, ya, tidak adalah jendela makan lagi, tidak ada makan cireng, bakso tahu, tidak ada. Saya pagi makan buah secukupnya, semua lengkap dengan protein segala macam. Jam 1 saya makan, selesai. Itu pintunya udah saya tutup. Kemudian saya minum. Apa yang terjadi? Ternyata tubuh kita menjadi sangat bugar. Ya, itu. Nanti bisa dipraktekkan ya. Oke, ini yang pertama. Jadi Profesor Susumu Kitagawa ini lahir tahun 51 di Kyoto, Jepang. Dia meraih gelar PhD-nya tahun 79 di Universitas Kyoto. Dia adalah seorang profesor ya di Universitas Kyoto, Jepang. Yang kedua, Richard Robson, lahir tahun 37 di Inggris. Gelar PhD-nya itu tahun 62. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 62 sudah doktor. Dari Universitas Oxford di Inggris. Dia menjadi profesor di Melbourne, Australia. Ya, Omar Yagi. Omar Yagi ini ya sebetulnya ayah ibunya itu orang Palestina. Jadi sebetulnya Omar Yagi ini aslinya orang Palestina. Jadi Palestina, Yordan, Amerika. Ya, jadi Omar Yagi ini adalah wakil ya dari Islam. Beliau ya lahir tahun 65 di Amman, di Yordan. Ada yang pernah ke Yordan? Ada yang pernah lihat Gua Al-Kafi di Yordan? Kasihan ya kalian itu, saya bingung. Kalian tuh kemana aja selama ini? Kenapa kalian gak pergi ke sana? Karena tidak memikirkannya, tidak menginginkannya. Kalau memikirkannya dan menginginkannya, meyakini akan pergi ke sana, cara bukan wilayahmu. Pasti kalian pergi ke sana. Saya sudah ke sana sama istri saya. Mungkin nanti kalau istri saya udah datang, minta foto waktu di Yordan, di Gua Al-Kafi. Biasa kalau foto pasti saya taruh di istri. Di HP saya nggak ada.